Karena apabila dengan dia nyebang, walaupun satu dunia kamos, dia nyimai tidak kena mana. Anak batu Allah, padahal humoris senang. Hijau ni bilang jelas jorak dengar. Allah, baru-baru datang hijau. Leladan ini kakak dengan jebang-jebang. Macam kan jorak sampai tersinggung hijau. Yo, dan siapa aku sih mak? Kakak ini biasa mendatang ibu jorak apa? Baru-baru tanya. Itu sebenarnya sini. Ibu-ibunya harus menjadi da'iyah. Apa itu da'iyah? Itu wanita yang hari-hari memikirkan umat, memikirkan bagaimana agar orang taat kepada Allah. Ini da'iyah. Kalau ibu-ibu ini sudah ada sifat, yaitu sebagai da'iyah, maka akan senantiasa berusaha bagaimana ucapannya menjadi asbab hidayah, tingkah laku menjadi asbab hidayah, semua. Karena da'i itu begitu, pikirnya begitu. Jangan sampai dia itu menjadi penghalang hidayah. Kemudian yang kedua, bagaimana agar ibu-ibu ini menjadi abidah. Bapak-bapaknya sebagai abid, ibu-ibunya sebagai abidah. Apa itu abid-abidah? Itu hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah. Karena ini maksud tujuan Allah ciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Itu untuk mengenal Allah, untuk ibadah kepada Allah SWT. Ini maksud tujuan Allah ciptakan kita di dunia, dan ini juga maksud kita keluar ini, agar kita ini menjadi abidah. Bapak-bapaknya sebagai ahli ibadah, ibu-ibunya pun menjadi ahli ibadah. Nah, kemudian yang ketiga ini, bagaimana agar kita ini menjadi alimah. Bapak-bapaknya menjadi alim, ibu-ibunya alimah. Apa itu alimah? Apakah ulama? Enggak. Enggak mesti jadi ulama besar, enggak. Maksudnya bagaimana kita paham tentang agama ini. Maka di sana dituntut kita untuk pola, untuk senantiasa belajar. Bagaimana cara belajar? Kita bentuk taklim masjid, taklim rumah. Ini satu cara agar kita ini menjadi alim. Maka dai ini tidak boleh, apa istilahnya itu, jahil. Dai ini harus alim. Alimnya itu tidak mesti dia jadi ulama besar, enggak, paham agama. Maka bagaimana caranya? Ya tadi, kita buat taklim masjid, taklim rumah, duduk di taklim masjid, majelis taklim. Kemudian kita silaturahim datang ke ulama yang rijalnya. Bapak-bapaknya datang ke ulama, bertanya kepada ulama, banyak bertanya tentang kebaikan. Kemudian apa hasil yang ditanyakan, sampaikan ke istri di rumah. Maka paham kita. Ini jangan sampai udah bertahun-tahun jadi dai, keluar, maaf, sampai ke luar negeri, sampai ke sana, cara-cara wudhu nggak tahunya apa, dai apa. Kemudian maksud tujuan kita keluar ini bagaimana kita ini menjadi zahidah. Rijalnya menjadi zahid, kemudian nisanya, mar'ahnya ini menjadi zahidah. Apa itu zahidah? Agar kita menjadi orang-orang yang zuhud. Apa itu zuhud? Tidak terkesan dengan suasana dan keadaan.
Ini harus penting ini. Kalau dai ini masih terkesan suasana keadaan, ini bahaya. Tidak terkesan suasana keadaan, maksud bagaimanapun teknologi, bagaimanapun perkembangan, bagaimanapun kekayaan, pangkat jabatan orang lain gak terkesan. Terutama nih ibu-ibu. Oke, bahasa Arab ibu ini kan mar'ah. Mar'ah itu perempuan. Maka ulama katakan al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan ini seperti cermin. Mir'ah itu cermin, mar'ah itu perempuan. Bedanya apa? Baris bawah. Mar'ah perempuan, mir'ah cermin. Al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan ini seperti cermin, kata ulama. Kenapa cermin? Cermin ini walaupun sebesarnya kayak telapak tangan, tapi kalau dia ditaruh di depan mobil, mobil masuk. Ditaruh di depan gunung, gunung masuk. Begitu hatinya perempuan itu. Kalau ngelihat kulkasnya tetangga, nangis pulang minta kulkas. Ngelihat mobil tetangga, pulang minta padahal suaminya pemulung, minta mobil. Akhirnya suaminya pergi teteh diri ke Korea untuk keinginan suami, untuk keinginan istrinya. Mudah. Kemudian yang terakhir, maksud kita ini Allah SWT, bagaimana kita ini menjadi khodim dan khodimah, untuk sifat pelayan. Apa khodimah ini? Bagaimana ibu-ibu ini pulangnya nanti dari keluarnya ini, maksud kita keluar ini, agar terbentuk sifat khodimah itu sebagai pelayan di rumah. Dan maksudnya di sini untuk melayani suami. Apa yang dilayani? Tidak begitu, bukan hanya membantu untuk masakan enak gini, tidak penting. Beli doang lepatan, restoran lebih enak, tidak. Tapi melayani perasaan, jangan sampai membuat kecewa suami, jangan sampai membuat sakit hati suami. Itu pelayan, itu maksud khodimah di sana. Ini sebentar. Contoh saja, contoh kecil. Misal ada tamu, arak temui, terus semama, dek diantar kuping, dek kok gemes depan tamu. Kalimat yang itu saja ini bahaya. Itu contoh saja. Satu kalimat bisa menyebabkan dia masuk neraka. Begitupun satu kalimat perempuan ini bisa memasukkan dia ke surga. Apa? Kegagah dekat, cemuh, senang, ridho, maka ridho Allah SWT. Keridoan suami adalah keridoan Allah. Kalau Allah sudah ridho, mati saat itu masuk surga. Cuma dia kena gagah doang, tak masuk surga dengan ini. Begitupun karena itu nanti gemas doang, masuk neraka. Itu menurutnya. Maka perempuan ini penting sekali memiliki sifat khodimah, yaitu sebagai pelayan suaminya, terutama yang nomor satu melayani perasaan suami. Bukan hanya makan minum dengan mami cekat meriah, tinduk kayu tahun gorengan diri tempe. Tidak penting itu. Yang terpenting itulah melayani perasaan, menjaga perasaan, melayani bagaimana agar suami tetap senang, tetap bahagia, tetap maidah. Kenapa yang mulia? Karena apabila dengan mina nyebang, walaupun satu dunia kemos, jadi maidah dengan mama. Ada bahatul, padahal humoris, senang. Hijau ni bidang jelas juara dengar. Allah, baru datang hijau. Lelaki ini ngakak dengar ini. Hijau bang. Macam kan juara sampai tersinggung hijau. Yo, sampai siapa aku sih mas? Kakak ni biasa mendatang ibu juara apa? Itu sebenarnya sini. Dia mengidap, dia maju sembahyang dan husuk, lepas dan husuk Allah. Begitu pun sebaliknya, kalau perempuan yang sudah kemos, sudah senyum, walaupun seluruh dunia ini tidak suka nyepeng, nyerintang, tidak akan terkesan. Yang penting istri saya senyum, apapun kamu tidak terkesan. Itulah pentingnya ibu-ibu ini ada khidmat, menjaga perasaan suami, melayani dengan cara apa? Rela kita berkorban. Asalkan suami rela korban perasaan agar suami kita tetap senang. Insyaallah ya.